kita kembali melanjutkan topik podcast untuk minggu ini. Kita melihat doktrin gereja mengenai iman. Kerajaan Allah diakses melalui iman, yaitu dengan aktif mengambil untuk menjadi milik atau diraih untuk sendiri melalui iman. Iman diberikan secara gratis sebagai anugerah, Efesus 2 ayat 8-9, dan didemonstrasikan melalui kuasa dengan melalui tindakan, 1 Korintus 4 ayat 20. Iman memperkuat kita untuk mengambil tindakan dalam membuat keputusan atau tindakan fisik lainnya, seperti penumpangan tangan, mengucapkan kata-kata confession atau pernyataan iman yang dipenuhi iman dari mulut seseorang. Manifestasi Roh Kudus akan mengikuti tindakan yang dilakukan dengan iman. Tindakan harus dilaksanakan sebelum hasil atau jawaban doa terlihat. Hal ini juga berlaku ketika kita berdoa dalam batin, seperti yang disebutkan oleh Paulus, bahwa kadangkala ia berdoa dengan pengertian-pengertian. Iman yang sedang kita bicarakan bukanlah iman di dalam iman, tetapi iman kepada Allah. Markus 11 ayat 22, Kisah Rasul 20 ayat 21. Ini adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepercayaan untuk bergantung kepada kuasanya dan kesetiaannya kepada kita. Ini bukanlah iman yang dihasilkan dari proses iman. Ini bukanlah iman dari berpikir positif atau pengakuan positif. Ini bukanlah iman dari para cenayang atau iman dari kekuatan batin. Menurut Alkitab, dewa-dewa sangat dibenci Tuhan. Namun, hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemampuannya, serta keinginannya untuk meresponi kebutuhan Anda, doa Anda, keyakinan Anda, dan pengakuan iman, yaitu confess, yang keluar dari mulut Anda. Ini adalah iman yang ditujukan hanya kepada Allah. Ibrani 6 ayat 1. Dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah keyakinan akan segala sesuatu yang kita harapkan dan kepastian dari apa yang tidak kita lihat. Ayat yang sama dalam versi New American Standard Version, terjemahan Inggris berkata, iman adalah jaminan dari segala sesuatu yang diharapkan, kepastian dari segala sesuatu yang belum terwujud atau belum terlihat. Dalam versi King James berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan, menurut definisi ini, pengharapan yang tidak sama dengan iman harus mendahului iman. Pengharapan mengarah kepada masa depan. Iman mengarah kepada masa kini. Kita harus mempunyai pengharapan akan sesuatu yang belum ada, yaitu yang di masa depan, dan dipanggil masuk ke dalam hidup kita saat ini menjadi kenyataan. Inilah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan atau sesuatu yang belum terlihat, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kerajaan Allah, alam roh. Perhatikan di dalam definisi ini bahwa iman mengacu kepada keyakinan akan, jaminan terhadap, atau dasar dari. Kata jaminan atau dasar dalam Perjanjian Baru Yunani juga berarti garansi. Jadi, apakah yang dikatakan Roh Kudus kepada kita? Ia berkata bahwa iman dalam Kristus sedang merespon terhadap doa dan permohonan-permohonan kita. Serta pengakuan iman dari mulut Anda adalah jaminan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu bukti dari apa yang kita harapkan datang kepada kita dari alam Roh Kudus, melalui kepercayaan kita kepadanya untuk bertindak. Iman selanjutnya adalah jembatan antara dunia roh, dunia spiritual, yaitu di mana kerajaan Allah berada, dan alam nyata atau alam dunia kita berada saat ini, dan yang menjadi penyebab untuk segala sesuatu terjadi. Roma 4:20. Definisi paraphrase singkatnya adalah iman menjadikan segala sesuatu yang belum ada menjadi ada. Roma pasal 4 menggambarkan bahwa Abraham mempunyai iman kepada Allah. Ayat 17-22 memperlihatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan segala sesuatu menjadi ada dengan iman. Menjadikan sesuatu yang belum ada seolah-olah telah ada. Dengan singkat, ia berfirman maka mereka ada. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta, Yohanes 1 ayat 3. Dan oleh karena itu dialah yang berfirman agar segala sesuatu ada, Roma 4:17. Yesus mengatakan bahwa hal-hal yang dilakukannya akan kita lakukan juga, bahkan lebih besar, karena ia pergi kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 12. Ia melakukannya semuanya melalui iman. Jadi iman adalah kuasa kreatif atau fungsi spiritual yang diberikan Allah kepada manusia.
Alkitab berkata bahwa kita tidak dapat berdoa meminta iman, karena kita telah mempunyainya. Suatu ukuran, suatu takaran yang telah diberikan Allah kepada kita. Roma 12 ayat 3. Inilah anugerah. Bertentangan dengan kepercayaan yang sudah populer, kita pun tidak dapat berdoa meminta iman yang kuat atau dikuatkan di dalam iman. Alkitab dengan jelas mendemonstrasikan bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam iman yang telah diberikan kepada kita. Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman datang dari mendengar pesan, dan pesan tersebut didengar melalui firman Kristus. Dengan kata lain, iman datang melalui pendengaran akan firman Allah. Jadi intinya adalah iman datang. Ia datang. Bagaimana caranya datang? Dengan mendengar roh melalui firman Allah. Tidak ada jalan lain untuk dikuatkan atau untuk bertumbuh di dalam iman. Ini adalah satu-satunya jalan agar iman Anda bertumbuh. Seperti yang akan kita lihat nanti di dalam pelajaran ini, iman membutuhkan sebuah pengakuan positif dari mulut kita. Apapun yang kita ucapkan akan kita miliki. Markus 11 ayat 23-24. Kapankah hal ini terjadi? Ketika kita melakukan confession iman atau pengakuan iman sejalan dengan firman Allah yang adalah kehendaknya. Hal ini bukanlah sebutkan dan klaim, tetapi sebutkan dan klaim sejalan dengan firman Allah. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Mengapa? Karena Yesus adalah imam agung dari pengakuan kita. Di Ibrani 3 ayat 1. Apakah artinya? Artinya ia berdiri di hadapan Bapa dan mengakui pengakuan kita kepada Bapa. Ia berbicara kepada Bapa kata-kata yang penuh iman yang keluar dari mulut kita yang sejalan dengan firman Allah. Ialah mediator atau pengantara kita, 1 Timotius 2 ayat 5, dan penasehat kita, 1 Yohanes 2 ayat 1 dengan Bapa. Apa yang kita minta dengan iman di dalam namanya, ia dan Bapa akan memberikannya kepada kita. Yohanes 15 ayat 7, ayat 1, ayat 16. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Kita peroleh apa yang kita akui melalui Dia. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.